Oke, sahabat bincang demokrasi, kita kembali pada diskusi kita pada jargon kita atau bincang-bincang kita dengan Pak Toto, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kita akan mencoba mencari pengetahuan atau mencari ilmu, sharing pengalaman beliau saat menjadi penyelenggara, baik itu tingkat kabupaten maupun di tingkatan Provinsi Jawa Timur, tentang apa-apa yang terjadi saat pemilu maupun pemilihan. Mas Toto, dengan pernah pengalaman menjadi panwascam di era-era awal-awal pemilu. Kemudian kalau nggak salah ini, tolong diklarifikasi kalau salah. Pernah juga jadi anggota KPUD. Panwascam, saya langsung di Panwaskap. Panwaskap ya, Panwaskap ya, 2003 ya. 3 periode saya. 3 periode. 2003-2004, lalu Pilbub pemilihan Bupati 2005, lalu Pilgub 2008. 2008. Berarti pernah menjadi pengawas, sempat juga menjadi KPU di mana? KPU itu mulai tahun 2009, 2014, 2017. Jadi 2 periode juga? 2 periode. Nah, ini kita cukup beruntung ini, kita bisa belajar dari beliau, dari pengawas menjadi pelaksana, kembali lagi menjadi pengawas. Mas, sedalam pengalaman penjenengan Mas, apa toh sebenarnya potensi terjadi sengketa itu apa? Atau definisi sengketa aja? Ini dasar letter lagi ya Mas ya? Apa yang terjadi sebenarnya? GSN itu apa Mas? Pengalaman dengan yang terjadi itu? Sepanjang yang saya tahu, pengalaman saya jadi KPU itu ya. Sebenarnya kalau ada kesalahan, tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan? Sebenarnya, karena bagaimana mungkin kita mau sengaja untuk melakukan kesalahan, betul. Karena padatnya tahapan, karena padatnya renik-renik pekerjaan ini kan harus betul kita itu. Dan saling berhimpitan. Saling berhimpitan itu tidak mungkin kita sengaja untuk membuat kesalahan itu. Kekhilafan iya. Betul ya, salah sama khilaf itu beda ya. Ada unsur kesengajaan. Ini memang langit-langit kognitif kita ini sudah tertutup, tidak mampu sudut perspektif kita. Karena orang itu semakin sibuk kan perspektifnya semakin sempit. Nah itulah kekhilafan itu muncul. Nah, sengketa itu apa? Perbedaan pendapat akibat dikeluarkannya surat keputusan dari penyelenggara teknis atau berita acara itu karena peserta dengan penyelenggara. Karena objeknya adalah surat keputusan. Hasil keputusan ya. Hasil keputusan, surat keputusan. Kalau peserta dengan peserta itu adalah kerugian langsung. Ada kerugian langsung yang dilakukan oleh para pihak tadi. Nah, saya mohon maaf, bukan berarti saya membela teman-teman KPU karena saya berasal enggak. Karena memang tidak mungkin. Ya apa caranya kate gaya salah itu? Sama dengan menggali lubang sendiri. Ya. Karena misalnya gini, ada kita itu perspektif kita menjadi sempit. Misalnya gini, waktu itu jam 5 itu pendaftaran harus ditutup. Kita ini menjadi saklek, ya jam 5, kenapa? Sesuai deadline. Iya, kan untuk alasan yang lain-lain, nggak sempat kita mikir alasan ya, jam 5 ya sudah, tidak diterima, gitu aja. Perspektifnya menjadi sempit, karena apa? Keterbatasan kita, manusianya juga terbatas. Anggaran KPU waktu itu juga nggak besar-besar banget, lalu kita bisa merekrut banyak orang untuk membantu kita. Sangat jarang ya masih ada ad hoc seperti sekarang itu ya? Atau tenaga pendukung lah? Iya terbatas, karena anggarannya terbatas Pak. Loh. Misalkan mau gelar administrasi, yang namanya yang sering terjadi kan pencalonan, verifikasi dukungan. Kita ini kan mampat waktunya. Loh waktunya jam 4, kok kamu datang jam 5 atau jam 7, ini sudah tidak rasional ya sudah. Nah, slipnya itu karena sudah surat sementara besok deadline-nya sudah, tahapan harus berubah. Jalan lagi ya. Akhirnya kita keluarkanlah surat keputusan bahwa calon perseorangan ABC tidak bisa diikutsertakan karena tidak memenuhi syarat. Apa tidak memenuhi syaratnya? Itu karena waktunya terlambat. Nah, lalu dilaporkan, wong saya ini sudah merasa berusaha maksimal kok dicoret, tidak memenuhi syarat. Wong saya ini datang karena saya tabrakan, saya ini tadi segala 1000 alasan. Lalu datanglah ke Bawaslu. Bawaslu ini perspektifnya lebih luas karena dia ontologi, karena dia melihat di atas. Oh alah, terlambatmu itu karena kon kecelakaan ning kono, tidak ada lagi sumber daya yang bisa mengantarkan kamu sampai di kantor tepat waktu.
sungguh-sungguh. Nah, itu kan bisa dilakukan kalau orang sudah ontologi perspektifnya. Tapi kalau dia iman nanti enggak bisa. Nah, maka itu lari aja ke kantor Bawaslu. Tidak perlu begitu tidak memenuhi syarat serbu kantor KPU, bakar kantor Bawaslu, tidak usum sudah. Demo-demo itu tidak usum sekarang. Ada Bawaslu yang dia dibayar negara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Artinya ada ruang-ruang yang bisa diketemukan oleh Bawaslu pada konteks sengketa ini. Itulah, maka tidak perlu lagi saya sarankan, saya katakan sekarang ini apalagi 2024 nanti. 2024 ya. Tidak perlu kalau ada perbedaan pendapat dirugikan, merasa dirugikan oleh penyelenggara, bakar, serbu, demo, deso itu sudah. Datang aja kantor Bawaslu. Ini asik ini. Ini ada pencerahan di kita. Perbedaan pasti terjadi, adanya perubahan pasti terjadi, itu bukan karena disengaja. Ada cara perspektif pandang yang berbeda antara penyelenggara teknis dengan pengawasan dan juga peserta. Maka ruangnya tetap ada. Ruangnya adalah Bawaslu tadi salah satunya ya. Mas, itu kalau kaitannya penyelenggara dengan peserta. Dalam sejarah pengalaman dengan ada enggak antar peserta terjadi gesekan atau antar apa pernah enggak? Peserta dengan peserta sering ya, teman-teman tuh panwas itu sakjane ngono. Perbedaan pendapat di tingkat basis itu luar biasa banyaknya itu. Cuman kan kadang-kadang teman-teman itu tidak cermat dalam penuangan dalam formulir-formulir, dalam data. Dalam tata administrasi itu tidak cermat. Sehingga sering ya wes ada masalah tinggalkan selesai, kecuali kalau masalah itu sempat terjadi tuh misalnya contoh waktu kampanye KPU ini kan sudah mengeluarkan mana tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh, tahapannya ada, waktunya kapan, saudara. Di tempat yang memang diperbolehkan dan itu memang strategis, pasang ada baliho. Memang tempatnya strategis, pasangan calon A masang. Karena tempatnya strategis, malam-malam digeser, dipindah, atau kan nanti Robono lah ya, muncul besok. Nah ini kan kerugian langsung. Ya, potensi gesekan itu ya, pasti. Memang kadang-kadang inilah mana seorang karena di sengketa itu ada dua mekanisme. Ada mediasi, musyawarah, ada adjudikasi. Kita berharap karena perspektif tadi sakjane ngono iki gak ono unsur kesengajaan tuh bro itu bro. Nah, karena tidak ayo dimediasi, dimusyawarah sehingga selesai. Oh ya sih, sorry aku salah. Karena tadi itu kesempitan dalam perspektif itu loh. Oke, setelah terpenuhi ya sudah bersifat final dan mengikat. Tapi kalau misalnya musyawarahnya tidak memenuhi mufakat, ya karena memang sungguh-sungguh penyelenggara betul SK itu tak pertanggungjawabkan. Maka ini kita gali, kita lakukan pembuktian. Yang itu nanti tentu ada win-loss. Ya, ada yang kalah dan ada yang kalah menang. Nah, tapi rata-rata kita itu sering saat di mediasi sudah selesai. Pada titik tertentu sama dengan ini tadi ada mau dipidanakan kan juga bisa, wong geser tempat. Ini merusak dalam tanda merugikan kerugian langsung. Tapi kalau ini kita pidanakan, bacokan Pak. Ini pendukung partai A, pendukung partai B digeser. Kalau misalnya sampai lapor polisi karena memang digeser kan lagi merusak dalam tanda petik kan. Nanti baru unsur saksi, unsur pembuktiannya. Aduh gegeran. Nah, inilah seni mediasi mediator Bawaslu ditemono ya. Sing salah sapa sing sisi apa. Karena ini acara cepat ini. Betul. Ya wis sing penting dibalekno meneh jejeran tidak menyalahi aturan KPU karena KPU kan kadang mengeluarkan jaraknya kudu 2 meter, Bro. Jaraknya itu lho ya wis dimusyawarahkan. Akhirnya bisa ya wis. Tempatnya sing siji rodok ngalor, sing siji rodok ngidul sehingga tempat-tempat yang strategis itu bisa dipenuhi. Ini musyawarah. Gak perlu bacoan. Artinya tetap pendekatan humanisme tetap diutamakan dalam proses ini. Kearifan lokal. Tanpa melanggar peraturan. Gitu loh. Retroaktif lah ya. Sekarang itu kalau ini tak pidanakan, wong yo tambah gede mudor karena asas keadilan kan asas kemanfaatan, kepastian hukum, asas hukum yang kita tuangkan. Oh hari ini bukan asas kepastian, asas kemanfaatan dulu. Yang lebih banyak manfaatnya daripada mudarat. Nah, itu hukum itu punya asas. Gitu. Nah ini salah satu makanya
peserta dengan peserta. Ya gak perlu terus nyugup berang, bacok, serbu, gluduk, gak. Laporkan KPU, laporkan Bawaslu. Hari itu akan diselesaikan pada hari yang sama, acara cepat. Kalau peserta dengan peserta ini. Maksimal waktunya 3 hari. 3 kali 24 jam. Nah, 3 hari pun itu kalau terjadi gangguan geografis. Misalnya kalau di Kediri saya pikir di puncak Gunung Kelucan. Ya, di Ngancar, muncul. Enggak bisa sinyal, enggak bisa. Kenapa? Kita manggil para pihak enggak bisa. Itu waktu maksimal 3 hari. Tapi biasanya kawan-kawan itu selesaikan hari itu clear. Dan sebisa mungkin clear. Karena itu mandatnya kita berikan kepada Panwascam. Ya. Kawan-kawan untuk menyelesaikan acara cepat. Secara berjenjang ya Mas, secara berjenjang ke depannya. Berjenjang. Kalau itu tingkat kecamatan, maka kawan-kawan Panwascam yang akan bergerak lebih dulu. Kalau tingkat kabupaten, maka nanti dengan Bawaslu kabupaten. Diselesaikan oleh tingkat kecamatan dulu. Kalau memang enggak bisa karena ini persoalan enggak bisa. Karena perlu pembuktian. Kenapa? Peserta dengan peserta kan musyawarah. Yang tadi contoh tadi, tidak mau, saya merasa benar ini. Dan yang satu merasa enggak, saya enggak, geser saya ini. Nah, ini pembuktian. Nah, ini maka ini naik ke masih permohonan sengketa itu ke adjudikasi. Ya. Karena apa? Ayo kita cari sudutnya itu nanti. Nah, maka yang paling penting akal sehat dalam proses penyelenggaraan. Karena sudahlah padat. Nggak mungkin bisa contoh, ini manipulasi suara. Iya, kita tidak menutup mata. Mungkin ada manipulasi suara. Tapi mau manipulasi kadang-kadang corone ku ya opo. Mungkin juga kesalahan tulis. Ya. Kalau tuh ada kesengajaan mau nyolong suara itu harus mengkondisikan sekian banyak elemen dari bawah. KPPS-nya harus dikondisikan, pengawasnya harus dikondisikan. Dan itu tidak bisa masif. Mungkin ada kesalahan di 1, 2, 3, 4, 5 TPS, tapi tentu tidak masif. Gitu loh. Kalau terjadi itu, maka mesti harus terstruktur, sistemik dan masif. PSM. Karena susah memang itu. Gitu loh. Nah, maka itu ini memang perlu dikaji pidana pemilu. Kami concern terhadap hal yang seperti itu. Karena pemilu itu kan sederhana sebenarnya, mengkonversi suara pada kursi saja nih kan. Maka pemilu yang berintegritas, ya yang penting nyatet itu tepat bener hitungan, ya itulah substansi pemilu. Nah, kok nyolong suara ini kejahatan. Karena pasti merugikan orang dan menguntungkan orang lain. Nggak main-main, Pak. Yang kedua, yang paling penting, Panwas ini kan dianggap resek. Tukang golek-golek perkara. Dalam kutip. Spanduk, ngurusi spanduk. Bukan soal spanduk. Ini ada message pesan yang kita sampaikan kepada calon-calon legislatif, calon-calon kepala negara, calon-calon presiden. Bagaimana kamu mungkin jadi pemimpin kalau kamu masang spanduk aja melanggar aturan? Prosesnya saja belum benar. Prosesnya aja tidak benar. Kamu melanggar. Benar. Pasti nanti ku jamin kalau kamu terpilih, kamu maling mesti. Kamu pasti melanggar aturan. Lalu hal yang paling remeh, masang spanduk aja di tempat yang dilarang. Apalagi dia terpilih. Maka kita, hei rakyat, hei konco, hei pemilih, jangan pilih pemilih yang melanggar aturan. Jangan butakan mata kita, jangan remehkan perspektif kita terhadap pelanggaran yang paling sepele. Karena ujiannya yaitu, adanya penyelenggara pemilu kan saja nih. Bagian dari itu. Batu sandung, batu uji awal. Apakah pemimpin itu punya integritas apa enggak? Bersikap negarawan atau tidak? Itu ya dilihat dari salah satu indikatornya apa? Melanggar aturan soal kampanye. Saat proses itu. Ya, proses. Sebentar. Jadi kalau kita mendengar di Bawaslu itu kan ada istilah CAT, cegah aksi teroris. Meskipun bagian hari ini sebenarnya dengan podcast ini adalah bagian dari sama-sama ya, kami di KPU juga melakukan pendidikan pemilih, panjenengan juga melakukan pendidikan pemilih, bahwa biar masyarakat tahu ini, calon peserta tahu bahwa kalau sudah di awal saja salah, itu kan seperti itulah. Tapi kira-kira Mas, apa strategi kita agar tidak terjadi ya, agar tidak terjadi nanti konflik, agar tidak terjadi perselisihan, baik itu antara peserta dengan penyelenggara
maupun peserta dengan peserta. Kira-kira strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan, Mas? Yang pertama kita peningkatan sumber daya kita sendiri. Peningkatan kapasitas kita sendiri. Kapasitas kita sendiri. Apa? Pemahaman terhadap aturan kita ini dulu. Kalau penyelenggara ini paham terhadap aturan, tentu akan terminimalisir kesalahan-kesalahan yang merugikan peserta. Manajemen risiko ya. Karena munculnya sengketa kan dari perbedaan. Ya, pendapat tadi. Akibat dikeluarkan surat. Kalau kita sudah paham hukum, paham aturan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi mulai undang-undang sampai SOP-nya clear, maka minimal peluang untuk terjadi kesalahan, terjadi perbedaan pendapat itu kecil. Termasuk komunikasi, Mas. Tentu kalau itu. Ya, artinya gini, ini ada diskursus yang mungkin dalam tanda kutip kita ambigu ya. Kita itu kan penyelenggara, mau tidak mau berhubungan dengan politik nih, mau tidak mau berhubungan dengan politik karena hubungan kita adalah dengan peserta. Tapi dalam arti kita tidak boleh dekat dengan pemilu. Itu pemanahnya seperti apa, Mas? Strategi untuk teman-teman biar nanti di lapangan minimal kalau sudah kenal nih, Mas, sudah kebijakan itu kan ngomongnya enak. Tapi kalau belum pernah ketemu, belum pernah kenal, tahu-tahu ada gesekan, itu kan pasti resiko chaos terjadi lebih tinggi lagi daripada orang yang sudah berkomunikasi. Komunikasi kan bagian dari meminimalisir dari proses sengketa manajemen. Kenapa? Tidak mungkin tanpa komunikasi. Komunikasi yang tidak boleh adalah kesepakatan jahat. Ini yang harus jelas. Bahwa artinya membangun komunikasi tetap diperlukan, tetap diperbolehkan. Yang tidak boleh membangun kesepakatan. Konspirasi, bahasa kerennya konspirasi. Tidak boleh. Konspirasi, kesepakatan jahat. Berkomunikasi tapi engko lek aku salah kon pura-pura merem. Iki ijazahku no sakjane aku lulus SD, Bro. Ning aku ngituku ijazah SMA, Bro. Sebenarnya bro. Ini komunikasi yang konspiratif. Ini ada. Kita wajib hukumnya saling mengenal. Dan kita ini kan sudah dikonstruksi oleh malaikat pencabut SK ya. Ya PBB. Jadi maka saya tanya, penyelenggara itu kalau mau berbuat jahat itu ruangnya itu sangat terbatas. Pengawasnya terlalu banyak ya. Karena kita itu memang dikonstruksi seperti manusia setengah dewa. Komunikasinya harus komunikasi yang positif. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan peserta pemilu itu memang komunikasinya begawan dengan kesatria. Tidak ada yang satu ngandani. Cung, ayo melaku rono, hati-hati cung. Ning kono ono juglangan. Nggih Kang, aku mlaku rono le ono ritak sing rino. Tetep tak lakoni ning kono Kang. Lho. Dialog komunikasi begawan dan kesatria. Tapi begitu saat ini kita tuh sedikit saja karena ini di podcast, di film lalu kita kowe. Nah, saat kita kowe ini menambahkan huruf 2 Victor ini atau kita kowe dudeng gini. Lalu diviralkan satu ini menjadi masalah. Kenapa? Karena gestur ya. Gestur. Kowe ya. Karena kowe ini kebetulan ini pasangan calon nomor 1. Misalkan kan penyelenggara ini kowe milih ya. Loh, ini menjadi masalah, Bung. Mungkin dalam proses pembuktian kita bisa bebas. Betul. Tapi begitu ini di-capture angka 1 ini masalah, Bung. Dan menyebabkan konsentrasi kita, waktu kita berkurang, banyak konflik dan macam-macam itu, Mas. Habis sudah waktu kita. Bukan soal menang kalah. Betul. Nah, sebelum sampai menang kalah, ayo kita jaga ucapan dan perilaku kita. Karena itu tadi ini manusia setengah dewa memang. Bayangkan nggak setengah dewa, Mas. Dipaksa perfect ya, Mas. Dipaksa. Kebetulan saya ini sekolah rabi dibiayai oleh paman saya. Saya ini kan sudah terutang budi banyak, karena ini paman. Selain ikatan keluarga juga membiayai tadi sudah. Lalu paman ini mencalonkan jadi bupati. Saya ini penyelenggara pemilu. Ini jenenge ponakan bro, ya kepingin bantu lo bro. Secara manusia bayaran ono bro dari penyelenggara. Begitu bantu transfer bocor. Masalah bro, berarti kita tidak netral, tidak parsial. Padahal urusannya berbeda. Ini urusan keluarga bro. Inilah kehati-hatian. Karena itu maka kita punya kewajiban apa? Menyampaikan secara terbuka kepada publis. Ya. Dulu rakyat koncoku
aku penyelenggara Bawaslu, aku penyelenggara KPU, kebetulan paman saya ini sedang menyalonkan bupati di wilayah kerja saya. Harus disampaikan secara publis sehingga masyarakat bisa menilai, iki kok lek pas gandengan nih opo harus terbuka. Ya. Itu aturan kita. Prinsip transparansi harus diutamakan. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman, ini kita ke depan pemilu 2024 pasti melibatkan banyak orang. Ada sekian banyak orang yang terlibat baik sebagai peserta maupun penyelenggara, di mana pasti ada hubungan. Apakah antara murid dengan guru, apakah antara kawan dengan temannya, apakah hubungan antara keluarga, maka akan kita clearkan bersama bahwa prinsipnya adalah transparansi. Netralitas menjadi hal yang wajib bagi penyelenggara, tapi bagi peserta juga tidak boleh memanfaatkan hubungan ini dalam konteks mencari keuntungan. Komunikasi harus tetap berjalan, yang dilarang adalah konspirasi. Nah, jelas. Atau kesepakatan jahat. Kita akan kembali lagi pada sesi yang terakhir bersama Mas Toto. Bincang Demokrasi kembali setelah ini.